alhamdulillahnya mungkin Tuhan punya cara lain untuk ini ya, untuk hambanya gitu bang. Jadi pas dah 4 bulan waktu itu aku nggak pernah lagi pulang-pulang ke rumah, sih di dalam hutan sana dia menuri pohon pinus. Berkebetulan ada ayah angkat Pak Edi, Pak Edi Putrokana. Jadi dibilang sama dia, kalau nggak kamu datang dulu ke Takengon, kata dia. Karena Ama waktu itu nak Ama nelpon Pak Edi bilang, dibilang Mama sama Pak Edi, anak ini udah nggak mau lagi nih, kata dia. Udah nggak open lagi dia sama sekolah-sekolah ini, kata dia. Sekarang udah nggak pernah pun pulang lagi kampung nih, kata dia. Kasihan lah mungkin Pak Edi waktu itu. Dibilang sama Pak Edi ini, suruh aku pulang ke Takengon gitu. Pak Edi ini ayah angkat aku, Bang. Jadi balik aku ke Takengon, dibilang sama Pak Edi, kamu kemana kuliah, katanya. Terus aku bilang sama Pak Edi, udah aku bilang aku kuliahnya kemarin ke sini, ke sini, ke sini, aku bilang. Oh, udah aku usahakan, aku bilang. Udah lewat, nggak ada ini, nggak ada modal, nggak ada rezeki, aku bilang. Ya udah, sekarang nggak usah kuliah lagi, aku bilang. Balik aja, aku kerja aja, aku bilang. Impiannya yang waktu ditanya, kalau dulu ditanya sama dia, apa impianmu, jawabnya itu pasti seputar pendidikan. Pasti dari, sekarang apa keinginan? Mau beli Honda, aku bilang kayak gitu. Aku mau beli Honda, tuh Pinus aku 2 hari, bulan depan dah panen, tuh udah cukup uang aku untuk beli Honda, aku bilang. Aku cuma mau beli Honda aja, aku bilang. Udah berubah, bang. Keinginan di hati udah Ya, beda gitu. orientasinya udah beda ya. Yang tadinya lanjut kuliah, Ya, pendidikan, sekarang ke kerja, gimana dapat duit supaya ya, bisa beli sepeda motor ya. Terus, ya gitu. Terus dibilang sama emak, kok nggak gini aja, kata dia. Kamu mau nggak sekolahnya nanti keluar, katanya. Sekarang kamu ke sekolahnya di Biren aja dulu, kata dia, di tempat amat tuh ngajar, disuruh di situ aja dulu kuliah. Terus aku bilang waktu itu, kuliah kuliah enggak, ya udah, aku bilang, kalau misalnya mau kuliah pun ya kuliah, kalau misalnya enggak pun ya enggak gitu. Enggak terlalu ini lagi. Jadi tanya sama dia, jurusannya apa, katanya. Terserah, aku bilang, apa mau jurusannya itu aja, aku bilang, ambil. Nah, habis itu marah lah si ibu nih, ya istrinya Pak Edi datang waktu itu bilang. Terus waktu itulah mungkin dia kasih pemahaman, dia bilang begini, Bang. Nak, Tuhan itu mungkin beri bukan apa yang kamu inginkan, kata dia. Tapi Tuhan akan selalu beri apa yang kamu butuhkan, kata dia kayak gitu. Dan disitulah mungkin momen awalnya kayak kepikiran, dia mungkin ya bang, kalau kita ikutin mungkin lah seandainya dulu tahu lah segala macam terus pergi ke Jawa gini. Mungkin situasinya kan jauh lebih parah gitu. Dengan adanya hal kayak gini tadi kita udah bisa kalau jatuh ya hal yang wajar gitu. Terus akhirnya singkat cerita masuklah ke Al Muslim, didaftar oleh Pak Edi gitu. Terus pas didaftar sama Pak Edi waktu itu alhamdulillah dapat beasiswa kuliah gitu. Nah pas udah daftar kuliah, bilang sama mama, ma aku biar nggak bosan kayak di sini, aku bilang aku ambil kerja aja, aku bilang. Akhirnya waktu itu sempat kerja aku di warung kopi 1 semester. Terus karena udah mulai ini, karena orientasi di kuliah nih, kuliah yang aku bayangkan dulu dan yang aku dapatkan sekarang itu nggak ini bang, apa namanya, beda. Karena pikiran aku dulu orang kuliah itu adalah orang yang belajar gitu, pegang laptop, diskusi sana sini, bahas sana sini gitu, dan aktif kegiatan. Sedangkan kampus aku tuh dulu orang-orangnya adalah ya kuliah, enggak ya udah gitu. Jadi aku terbiasa dengan situasi kayak gitu, dan menurut aku apa sih nggak penting tuh kuliah kayak gitu. Akhirnya kayak nggak acuh tak acuh lah terhadap kuliah itu. Jadi aku mementingkan kerjaan aku gitu. Dibilang sama mama, habis itu telepon sama mama, kenapa kamu kuliahmu kayak gini, kata mama. Oh iya iya, aku nggak, aku bilang mama waktu itu. Jadi akhirnya serius lagi kuliah di semester 2-nya. Semester 2-nya tadi kuliah serius, dan IPK waktu itu alhamdulillah dapat IPK-nya bagus. Semester 3 bang, semester 2 ini pertengahan, masih belum naik semester 3. Semester 2 itu ada yang kasih tahu kalau ada program yang bisa ke Pulau Jawa gitu. Nah pas ada yang bilang ada program ke Pulau Jawa, itu kayak apa ya, kita udah muncul lagi semangat semangatnya, ya. muncul lagi semangatnya. Terus Kebuka dibilang sama kampus, pikiran, kebuka hati, iya, semangat menguat lagi. iya, iya. Iya, Terus yang apa namanya, yang buat semangatnya lagi, yang promosi tadi adalah orang yang udah pulang dari Jawa dan baru menyelesaikan program itu gitu. Abang iya. tadi bilang, Bang,
abang dari bilang sama abangnya waktu itu sosialisasinya program MBKM namanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada beberapa program, ada 7 jenis program. Dan waktu promosi, ikut aku promosinya. Abangnya tadi di waktu dia promosinya, di presentasi dia foto di Undip. Pas aku tanya jurusan abangnya sama dengan jurusan aku. Abang pulang dari Undip, aku bilang. Ya, dia bilang sama dia kalau ikut program ini tiket pesawat itu gratis, kita dapat tiket Garuda itu gratis katanya. Terus makan segala macam itu ditanggung, keliling itu main-main seputaran itu gratis. Kita kuliahnya sama kayak anak reguler kata dia. Pas dia bilang begitu, langsung aku telepon, malam aku simpan nomor abang ini, malamnya aku telepon, bang, aku abang malam ini free nggak? Aku mau ngajak abang ngopi, nggak apa-apa, abang ngopi dari aku bilang gitu. Karena pas lihat, nih aku harus bisa nih gitu. Pokoknya niat banget Pas ya. datang, ya niat banget Ya. waktu itu Bang. Terus? Niat kali pas dah datang jumpa cerita sama bang langsung tanya cara daftarnya gimana, kapan bukanya, apa aja persyaratannya, langsung tanya to the point. Terus langsung tanya kalau pergi ke sana tuh uang pesawatnya gimana, persyaratan ininya gimana, pokoknya yang terkait urusan biaya aku tanya sampai clear. Dibilang sama bang tuh, "Ya, ini 100% free, tapi sebelum kamu dapat free kamu harus bisa bidang administrasinya, tesnya ini banyak katanya, tes ini tes itu segala macam lah tesnya." Di bang sama bang, cara lolosnya gimana bang, begini begini begini. Pas aku lihat abang nih diskusi di situ tadi, abang nih orangnya gini gini, aku bisa lewat, aku mungkin bisa lebih dari abang nih karena aku bisa gini ya segala macam gitu. Jadi semakin merasa pede, aku bisa nih gitu bilang sama abang tuh. Jadi nggak lama dari situ sudah mau ujian semester 2, eh, ya udah ujian semester 2 waktu itu, pas di hari libur buka programnya waktu itu Student Action, pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, dibilang sama abang nih, di bulan puasa waktu itu sudah buka program kata dia sama abang, sama abang nih. Oh, pas kali nih gitu. Pas dah semangat ikut suntik segala macam untuk persyaratan administrasinya karena waktu itu pas begitu selesai Lebaran keluar pengumuman, alhamdulillahnya terkejut bang waktu pertama kali lihat pas buka laptop dengan kita pendaftarnya. Waktu itu aku ambil PTN-nya di Jawa itu ada 3 karena di Jawa 3 ya, iya di Jawa itu ada 3, tapi prasyarat ambil kampus Merdeka ini kita harus beda pulau gitu. Pilihan inti ada 3, pilihan lainnya ada 7 gitu. Jadi pilihan intinya waktu itu aku ambil di Jawa, aku ambil Unpad satu, satu lagi di Pulau Sulawesi itu Samratulangi, eh ya Samratulangi, kok enggak di, ya Samratulangi kalau nggak salah di situ. Terus di Kalimantan ambil Lambung Mangkurat. Selebihnya aku ambil di Pulau Jawa semua karena aku apapun cerita harus Jawa. Pas pertama buka kan pesaingnya itu kuota waktu itu dibuka 1.000, tapi se-Indonesia pendaftar 17.000 sekian gitu. Jadi pas mau ngecek itu websitenya itu kan agak lemot tuh bang. Jadi kita lagi bersaing bersaing gitu. Pas buka klik enter, keluarlah tulisan yang agak rabun-rabun di situ, error tulisannya. Selamat Anda dinyatakan lulus. Allahu Akbar, senangnya ya Allah ya Tuhan ya Rabbi. Kayak Tuhan tuh langsung ngebuka apa namanya, temboknya langsung rubuh, kamu pergi gitu. Jadi langsung semangat pulang, aku langsung ke Jamat waktu itu. Aku bilang sama Ama, Ma aku lolos ini segala macam. Dia bilang sama Ama, nanti untuk pergi ini Ama nggak usah pusing, kali ini aku nggak ada lagi. Cukup doa aja dari Ama, aku insya Allah berangkat, tiket pesawat aku dibeliin, uang berangkat aku dikasih kayak gitu. Jadi waktu itu disuruh lengkapin buku rekening. Seminggu sebelum berangkat masuk uang beasiswa. Alhamdulillahnya masuk uang beasiswa waktu itu dari KIP. Terus udah berangkat langsung Jumlahnya berapa? ke email uang. Oh, ini belum dari uang Oh program. iya. Ini uang beasiswa dulu. Iya, iya. Uang beasiswa waktu itu masuk 5 juta. Cukup nih uang 5 juta nih, cukup nih untuk pegang-pegangan, cukup lah kita biasa uang 1 juta gitu. PJ aja gitu. Terus waktu itu nggak selang lama dari masuknya uang beasiswa, masuk pesan ke email dari Garuda, pesawat Garuda, dapat tiket online atas nama aku, dapatnya Garuda lagi. Allahu Akbar, senangnya naik pesawat nih gitu. Sekali-sekali naik pesawat. Naiknya Garuda ya. Dapatnya Garuda. Iya, iya, iya. Alhamdulillahnya waktu itu gitu Bang. Jadi langsung bilang sama mama,
Ma kita buat syukuran, aku bilang sama kita buat kenduri syukuran sama aku dapat ini, aku bilang aku apapun ceritanya aku nih udah sampai pokoknya nih ke kampusnya tadi udah kampus PTN 10 apa 10 PTN terbaik logasnya. Terus dapat pokoknya syukur kali alhamdulillah kali waktu itu bang, gak terbilang lagi gimana senangnya. Singkat cerita, pergilah ke Medan. Di Medan itu naik pesawat sampai Jakarta, Jakarta dijemput dan sampai ke Bandung tinggal di Jatinangor ada asrama Aceh. Nah ternyata asrama Acehnya, aku dulu mikirnya ini pasti uang sewa rumah segala macam. Dan ternyata di setiap provinsi apa namanya di daerah Jawa itu setiap kota-kota itu ada asrama Aceh. Dan ternyata itu gratis. Ya, Pas tinggalnya gratis, fasilitasnya lengkap, wifi, tempat tidur, dapur, audit, ruang belajar segala macam. Jadi dengan adanya kayak gitu tadi aku jadi semakin, wah, jadi semakin semangat gitu, Bang. Ternyata di luar kayak gini gitu. Akhirnya sampai di situ baru aja seminggu, cair lagi uang program Kampus Merdeka, masuk dapat lagi ke lagi rekening, dapat lagi dari Kampus Merdeka sekitaran 7, 7 juta. 7, 7 juta. Sudah 12 Jadi juta pas ya. sudah 12 juta. Pas Iya, cek iya. rekening waktu itu tadi, Allahu Akbar. Nggak Nggak pernahnya pernah-pernahnya dapat rekening duit aku segitu. kayak gini. Iya, nggak pernahnya di rekening aku tuh sampai kayak gini. Allahu Akbar lah senangnya ya Allah kayak gitu tadi. Akhirnya di situ lah mulai akhirnya karena di luar itu bang kan aku kan di sebelumnya itu ikut himpunan gitu dan di luar himpunan juga di Unpad tadi kebetulan ada dapat teman dekat di situ tadi karena aku merasa waktu udah gabung di sana tuh nggak merasa ini lagi bang nggak ada lagi istilah insecure karena udah ada bilang toh sebelum-sebelumnya aku waktu join sama orang aku tuh adalah kaum pendatang gitu. Hmm. Jadi sekalipun aku duduk di sini, nggak ada istilah pendatang itu nggak bisa menang. Jadi aku udah pede. Pas datang masuk kuliah ke sana, pas lihat ruangnya, ya Allah, kalau ruangan kami di sana tuh cuma ada kipas anginnya putar-putar, nggak ada fasilitas gini. Ini Di AC sini ya. belajarnya pakai ya, ini pakai AC, infokusnya lengkap gitu. Terus auditnya itu bagus, kita belajarnya nyaman gitu. Ya, Waktu dosennya menjelaskan ada 5 dosen di depan gitu. Diskusinya dua arah, jadi masuk gitu. Yang sebelumnya kalau kita di sana presentasinya cuma nih gitu. Pas dapat di sini hari ini beda cara belajarnya. Besok beda. Dan ternyata tanpa disadari upgrade itu lama-lama makin ini Bang. Dan akhirnya join lagi sama himpunannya. Terus himpunannya bilang kita ada komunitas penulisan eh, apa nama API se-Indonesia, Administrasi Publik se-Indonesia yang memang khusus kajian untuk buat tulisan yang kita up di Sinta gitu. Jadi yang sebelumnya nggak tahu apa itu Seminta, nggak tahu apa itu jurnal, nggak tahu apa itu Scopus, nggak tahu cara pakai big data dan segala macam. Pas gabung di situ langsung terbukalah wawasan gitu. Terus datang lagi apa ya? Ada seminar dari Thailand waktu itu kelas kelas internasional sejahtera kita. jurusan administrasi publik di Iya, Universitas Muslim ya. iya. Iya, Dan iya. di sana juga itu. Iya. Oke, terus ada Jadi seminar dari Thailand. ada seminar dari Thailand. Pas lihat cara ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Jadi kawan-kawan aku yang dari jurusan, pas lihat cara orang yang ngomong bahasa Inggris, wah keren gitu. Jadi merasa ini balik dari sini ataupun di sini dalam waktu sekian hari lagi aku harus bisa bahasa Inggris gitu bang. Jadi mulailah cari-cari teman-teman. Jadi di situ udah mulai aktif lah pikirannya. Maksudnya kalau misal mau bekal, kalau kita mau jadi orang yang bisa ngobrol, berarti kawan pun udah bisa dikontrol kawan-kawan yang kayak gini gitu. Kalau ikut komunitasnya yang begini-begini gitu. Dan syukurnya bang, selama 6 bulan di sana tuh aku ikut semua kegiatan aktif, mulai dari pekan festival budaya, jadi pelopornya waktu itu tadi di pelopor budaya Aceh di sana. Bawa saman karena bisa tarian juga bang, jadi di sana pelopor tarian. Terus pas ada namanya kontribusi sosial, karena dah teman-teman sering lihat kalau aku tuh ngobrol, jadi teman-teman percayakan nanti kamu sebagai pemateri ya waktu kita ngobrol di ini kita pergi ke Bogor waktu itu kontribusi sosial tentang penanganan longsor bang. Jadi Ya, teman-teman percayakan, semakin adanya rasa percaya dari teman-teman, langsunglah motivasi ini menjadi apa ya, kayak bilang sama diri sendiri, orang-orang aja yang nggak kenal diri kamu, tapi dia percaya gitu. Terlebih lagi kamu yang sudah paham siapa diri kamu sebenarnya. Jadi kamu
Cukup Mestinya lebih. meyakinin orang dan menjaga kepercayaan dia gitu. Ya, Dan kasih kepada mereka apa yang mereka percayakan, kamu bisa memang. Gitu. ya, Akhirnya gitu Bang, terus ya. selesai waktu itu di bulan bulan berapa ya? Di bulan 12 apa namanya? Bulan 12 balik ke Aceh. Nah, pas di pesawat waktu itu dapat pesawatnya batik. Balik pulangnya dapat pesawat batik waktu itu. Turun di Banda Aceh. Nah, pas pulang, pas kan begini, Bang. Pas pergi, pas pulang itu waktu aku lihat tinggalkan Pulau Jawa itu aku bilang dalam hati kayak gini. Ya Allah ya Tuhanku, kapan ya kiranya aku bisa lihat Jawa ini lagi? Kapan bisa aku jejakkan kaki ini lagi di sini gitu, Bang. Terus seiring dengan itu tadi aku kayak pas nyampe ke Banda terus pulang terus lanjut kuliah kayak biasa sama kawan-kawan. Aku masih kayak nggak ngerasa aku belum pulang dari sana gitu. Rasanya Jiwanya masih di masih Jawa ya. tinggal, iya, rasanya masih di sana tapi raganya udah di sini gitu. Terus pas di situ aku jadi mikir apa ya salah satu cara aku biar aku bisa balik lagi ke sana gitu. Dibilanglah sama kawan, ini ada debat kata dia. Kalau kamu ikut debat, nanti kamu bisa lagi ke Jawa, tapi syaratnya kamu harus menang. Aku bilang sama kawan, emang persyaratnya apa aja? Ikut nanti seleksi kampus, seleksi pas dia seleksinya begitu banyak, seleksi kampus, habis itu seleksi provinsi, habis itu seleksi wilayah, baru seleksi sampai akhirnya ke nasional. Ya Allah banyaknya pesaing. Terus dengan PD-nya Bang itu pun ada keberanian yang memunculkan. Dulu aku bersaing untuk tes nasib ke Jawa itu 17.000 pendaftar. Kuota 1.000. Berarti aku menang dari sekian ribu mahasiswa. Dan ini cuma udah kesaring, masa iya aku nggak bisa gitu. Ya udahlah ikut tes. Nah, disitulah Bang pertama kalinya. Ikut tes di kampus waktu itu tadi menang 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 akhirnya dapat best speaker dan kepilih menjadi perwakilan kampus untuk maju di tingkat provinsi. Wah, bangga gitu. Pas di tingkat provinsi maju 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 dapatnya lagi juara satu lagi di provinsi dan kebetulan jadi best speaker lagi di provinsi. Maju lagi di wilayah. Di wilayah tuh Sumatera sama Kalimantan. Pas di wilayah maju 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 pas lihat apa namanya ya penilaian dia itu perangkingan sistem perangkingan jadi di antara Sumatera dengan Kalimantan ini pakai kuota ada sekian gitu. Dan akhirnya yang lolos cuma lima entah berapa kampus gitu. Kami berada di ranking 10 di tingkat Sumatera. Nah, di situ akhirnya aku pergi lagi ke Jawa gitu. Pas pulang kampus, kampus langsung kasih hadiah waktu itu di Bangma kampus. Kalian akan dibiayain full, terserah sama kalian, ambil tiket pesawat yang kalian suka, ambil rute yang kalian mau, silahkan tulis berapa budget yang kalian butuhkan untuk pergi ke sana. Silahkan kalian berjuang di tingkat nasional, katanya gitu. Akhirnya diberi sama kampus kurang lebih 45 juta. Setelah kembali ke Aceh, lomba apa lagi yang diikuti selain debat tadi? Ya, jadi begini Bang. Setelah kemudian pulang ke Aceh, minat dan semangat untuk ikut lomba itu terus makin memukau lah dalam hati kayak semangat semangat gitu. Jadi kayak jadi orang yang haus akan lomba. Pulang lagi ke Aceh waktu itu ikut ikut kegiatan duta. Nah, duta pas daftar waktu itu nggak terpilih karena waktu itu postur tubuh nggak memenuhi syarat. Nah, akhirnya waktu itu nggak selang lama juga ikutan penulisan karya ilmiah administrator se-Indonesia. Nah, alhamdulillahnya Duta lulus semua duta waktu apa? itu. Kalau duta kemarin ini duta kebudayaan, duta Oke. kebudayaan terus gagal karena sang waktu dari situ gagal langsung ambil ini tadi penulisan karya ilmiah Tingkat kampus, Birun atau Aceh, nasional juga? langsung nasional. Ini sistemnya kita nasional karena dia dibuka untuk umum, kita tinggal abstraknya saja. Waktu itu tuan rumahnya UGM, kita abstraknya itu diupload. Terus kalau memang dari abstrak yang kita buat itu menarik, maka kita akan dipilih untuk melanjutkan penelitian kita ini di tingkat nasional gitu. Jadi pas kita upload di abstraknya, kebetulan waktu itu yang dari tim penilai, tim jurinya itu tertarik melihat dari judul kita waktu itu. Karena judul kita tentang penulisan waktu itu, aku bersama dengan satu lagi ada kawan aku,
kita tarik judul penerapan sistem elektronik government maturity di pemerintahan Biren waktu itu dengan studi kasusnya waktu itu kita ambil di wilayah Dinas Pendudukan dan Dinas Kesehatan. Yang waktu itu kita buat surveinya di abstrak, waktu kita ceritain survei lapangannya. Kemudian penilaian terhadap juri kayak menarik gitu dan akhirnya kita disuruh untuk melanjutkan presentasi di tingkat nasional gitu. Alhamdulillah di situ dibiayain oleh kampus lagi dan berangkat lagi naik pesawat lagi. Dan di situ aku berpikir, wah ternyata setiap kita ada keinginan, setiap ada kemauan, pasti Tuhan akan memberikan jalan gitu. Jadi yang sebelumnya tadi kayak naik pesawat adalah hal yang apa ya, hal yang Rasanya menurut kita mustahil ya. adalah ya mustahil gitu. Tapi setelah dicoba berulang kali karena pergi yang pertama dapat Garuda, pulang naik batik free lagi, habis itu pergi debat dikasih uangnya lagi yang lumayan gede 45 juta itu bukan nilai yang dikit bang, maksud itu dikasih rekening ke nomor kirim, dikirim masuk ke nomor rekening gitu dan dipakai gitu. Akhirnya pergi pas ini tadi nggak salah lama akhirnya kampus ngasih lagi gitu dan kampus membiayai lagi, akhirnya pergi lagi waktu itu di Jogja di Universitas Gadjah Mada. Nah Dan setelah sampai di menjejakkan kaki lagi di Jawa. dan menjejakkan untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Dan Ya, terwujudlah mimpi waktu pas dan MAN terwujud. tadi ya. Ya, dan Walaupun nggak begini ke bang. Semarangnya. Tapi ini ke Ya, Jawa Tengah. Udah tapi dekat-dekat Semarang. sampai sampai Sampai. Semarangnya juga. Akhirnya nyampe ke Semarang. Sampai nyampe Ya, ke semua impian yang ada, Bang. Kenapa nyampe? ya. Sebenarnya gini, kita memoris dulu saja ada yang ketinggalan waktu aku bilang di Bandung tadi, Bang kan. Jadi, waktu aku sampai di Bandung itu dulu, aku tuh kan ada terbesit kayak kepengen ke UI, ke UGM, terus ke Undip. Jadi pas di final keluar uang beasiswa yang terakhir, nah itu aku pakai uangnya memang khusus untuk memuaskan hasrat dalam apa namanya hasrat dalam tubuh tadi. Aku harus menjejakkan kakiku di kampus ini gitu. Jadi akhirnya aku datangin kampus ini, putulan depan kampusnya. Setidaknya aku menjejakkan dengan cara yang berbeda walaupun tidak dengan cara Walaupun tidak kuliah di gitu. situ. Ya, Ya. walaupun tidak kuliah di situ. Kayak So, UGM tadi, Bang. Begini, UGM itu, kalau menurut aku kuliah di UGM adalah hal yang mustahil. Tapi dengan aku bawa tulisan ke situ tadi, aku bukan ketemu dengan dosennya, tapi aku ketemu dengan profesornya, dan profesornya yang ngajar aku khusus selama 1 bulan. ya. Jadi jalur khusus. Jalur khusus. Jalur Dan khusus. sebenarnya tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Kalau misal kayak lulus UGM, mungkin itu berat. Tapi ketemu diajarin oleh profesor dari UGM itu mungkin jauh lebih berat. Tapi yang jauh lebih berat itu yang diberikan sama Tuhan gitu. Ya. Akhirnya waktu itu bisa sampai ke sana karena waktunya lumayan lama. Ada namanya studi tour dari program penulisan karya ilmiah tuh. Jadi kita datangin beberapa kampus top gitu untuk melihat namanya policy brief namanya. Karena kita agendanya kan perubahan kebijakan. Jadi kita datangin UB waktu itu, Undip, terus di pokoknya kampus di sekitaran Jawa Timur sama Jawa Tengah itu akan kita datangin, terus kita lihat bagaimana orang ini menyusun policy brief gitu. Dan syukur Ya. alhamdulillahnya semua kampus yang menjadi impian aku sudah aku jejakkan telapak kaki di situ. Gitu. Alhamdulillah. Ya bahkan tadi Masya Allahnya sejahtera. Nggak cuman menjejakkan kaki di kampus yang memang dimimpikan dari awal. Ya, Tapi lebih dari itu. ya, Universitas Brawijaya di Malang, selain Undip tadi, UI, UGM, Unpad, kampus-kampus ya, favorit yang di Jawa ya. ya, Ya, dan itu makin menguatkan semangat, tekad, bagaimana bisa lebih dan berprestasi ya. ya. Oke, dan selesai dari UGM, balik lagi ke Aceh, ada lagi lomba dan Nah raihan prestasi yang lain. setelah balik kemarin dari UGM, eh, ini Bang berkebetulan kan ikut program ini yang sedang sedang dijalankan nih, program magang student tuh. Jadi kemarin ikut lagi. Oh, sekarang lagi Rencananya magang ambil, student. ya rencana kemarin ambilnya tuh yang program magang student yang di bawah naungan Kemendikbud. Jadi kemarin sudah daftar di Kemendikbud, di program MBKM-nya udah daftar. Nah, kemarin udah apply di beberapa perusahaan besar di Jawa Barat, di Pulau Jawa. Terus kemarin kan udah keterima. Alhamdulillahnya kemarin keterima di
tiga perusahaan kemarin dapat email. Terus pas kelanjutan di udah udah dinyatakan lulus waktu itu, udah siap wawancara, udah dinyatakan lulus. Pas udah masuk ke grup, kita udah cerita wacana kayak gini sama kawan-kawan. Kita ngekos di mana, tinggal di mana, udah bahas waktu itu. Dan sakitnya adalah setelah dinyatakan lulus, selang 3 hari dari situ, keluar surat edaran dari pemerintah, dari Kemendikbud, bahwa adanya pemotongan kuota untuk MSIB. Dan akhirnya waktu itu yang dinyatakan sebenarnya yang tes sekitaran 1.500, yang keterima di situ 50 orang. Dan kami lulus waktu itu di 50, rank aku waktu itu di rank 36. Tapi karena ke surat tadi akhirnya pemotongan kuota dan yang dari 50 dipakai cuma 15 orang, akhirnya nama aku hilang di antara 15 gitu. Dan mau Ya, tak mau aku harus ambil magang mandiri, tapi yang berada di sifatnya MSIB juga. Jadi aku ambilnya MSIB internal, program kampus. Makanya sekarang nggak di Biren, akhirnya ngambil magang student itu di Banda, di kantor Gubernur Banda Aceh. Gitu berapa Bang. lama magangnya? Dia kan konversi 24 SKS Bang. Berarti kalau 24 SKS 4 bulan. 4 bulan. Iya, 4 bulan. Jadi kalau di kampus sekarang semester, Semesternya itu semester 5. semester 5. Berarti 3 semester lagi ya, selesai S1. Kurang lebih, tapi semoga lebih cepat lah. Mungkin 2 semester lagi, insya Allah selesai. Ya, flashback ke pengalaman sebelumnya dan yang Sejahtera ceritakan tadi terkait magang ini. Jadi Iya, Bang. bagaimana kita berbaik sangka, berpikir positif, Iya, mensyukuri jalan yang sudah ada, iya, sudah memang diberikan yang terbaik di Banda Aceh, tidak di Jawa. Karena kita nggak tahu betul. jalan yang akan kita jalan itu apakah ada lubangnya nanti. Atau Iya, Bang. kita nggak tahu, mungkin kita dihadapkan pada jurang di depan jalan kita. Karena Iya, apa yang kita inginkan justru itu bukan yang terbaik untuk kita, betul. sejahtera. Tinggal bagaimana kita terus bersyukur, berikhtiar terbaik untuk memberikan yang terbaik, insya Allah. Ya, Mungkin tambahkan ya, kalau dibilang ke, kalau misalnya di Banda Aceh ini, menurut aku kalau sekarang tuh udah bersyukur kali. Karena kenapa? hmm, Yang pertama tuh, kalau seandainya nih, aku ambil yang kemarin lolos di Jawa, mungkin secara sistem perekonomian sekarang kan agak susah gitu. Tapi dengan terpilihnya di Banda, aku malah dapat yang programnya tadi unggulan gitu. Terlebih kayak di Biro tadi, aku cuma satu-satunya anak yang lolos magang di Biro itu. Jadi relasinya tambah luas gitu. Terus kemudian dipercayakan untuk memegang beberapa program gitu. Jadi hitung-hitung syukur sih Bang. Jadi sekarang kalau menurut aku, apapun yang terjadi dalam setiap hidup itu menurut aku adalah pilihan yang jauh lebih baik gitu yang daripada yang diinginkan gitu sih Bang. ya. Jadi itu yang terpenting, kita mensyukuri semua nikmat dan anugerah yang Iya, diberikan Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak tahu timing yang terbaik itu kapan. Kita hanya iya, menjalani takdir hidup kita, takdir sejarah kita sejahtera. Di beberapa part tadi ada yang sama cerita hidup kita seperti tamat SD, saya ingin pesantren, tapi orang tua tidak memberikan restu waktu itu karena kak situasi ekonomi. Kemudian kakak iya, sekolah juga pas kuliah pengennya ke Jawa dan itu iya, terbayarkan waktu pas di forum mahasiswa berprestasi, kemudian ikut organisasi waktu pas S1 dulu. Jadi saya sambil kuliah bagaimana kerja, iya, kemudian bagaimana dapat beasiswa, 4 beasiswa saya dapat S1, kemudian bagaimana berprestasi dan aktif di 19 organisasi sejahtera. Mulai dari ketua HMJ-nya, PEMA Fakultas Universitas di tingkat Medan, Sumatera Utara, sampai waktu itu saya ketua HMJ untuk Dewan Pengawasnya di tingkat nasional. Jadi sering ketemu sama teman-teman di Jawa dari seluruh Indonesia termasuk yang berprestasinya, mahasiswa berprestasi fakultas, universitas, dan satu dari 80 mahasiswa terbaik Indonesia saat itu. Jadi kita sering iya, ketemu dan itu terbayarkan semua.
Yang mungkin kalau kita positif ya berpikirnya, kalau saat itu di UGM belum tentu kesempatan itu dapat. Betul, betul. Karena kan ini kumpulan terbaik dari seluruh Indonesia. Ya kita bilang, nggak bilang kita yang terbaik dimanapun kita kuliah, di kampus manapun itu balik lagi ke kitanya. Tapi Iya, skenario Bang. Allah itu dia punya cara terbaik. Yakinlah itu. Dan cerita ke Inggris ini juga ini sekedar berbagi pengalaman ya, sejahtera. Iya, Yang Bang. mudah-mudahan bisa saling menguatkan. Jadi saya mimpi ke Inggris ini kelas 6 SD. Jadi Iya. kakak kelas 2 SMP, dia belajar bahasa Inggris waktu pas ketemu sama teman-temannya, apalagi waktu pas sudah SMA, dia jurusan bahasa ya. Jadi ini kakak ini hebat betul nih bahasa. Cascus bahasa bahasa Inggris dan bahasa Jermannya. Jadi saya termotivasi belajar bahasa Inggris di ikut les waktu itu dan untuk meringankan orang tua, jadi saya bantu yang punya les membersihkan papan Oh. tulis, memotokopi bahan, mengisi tinta, ikut menyapu. Saat kelas 6 SD itu, disitulah saya bermimpi, ya Allah, bagaimana suatu saat saya bisa ke Inggris. Yang waktu pas S1 kesempatan itu ada sebetulnya, sejahtera. Jadi ada program pertukaran mahasiswa waktu itu, Student Exchange, Iya. British Council, dan saya nggak lulus. Ikut lagi pertukaran pemuda Indonesia luar negeri. Kanada, Australia, ASEAN, pokoknya ke luar negeri, itu juga nggak lulus. Ya Allah, lihat teman-teman yang berangkat itu, gua kapan? Aku nih, awak kapan? Kalau orang Medan bilang kan, awak Iya. kapan? Ini teman-teman udah berangkat nih kan, awak kapan? Iya, Bang. Dan saat S2, selesai S2, walaupun dengan wisudawan terbaik, dengan capaian prestasi tadi, dengan keterbatasan orang tua, situasi, pengen waktu itu, wah ke Inggris lanjut, S2-nya Oxford kah Cambridge, itu juga nggak disampaikan, coba. Seleksi beasiswa eh, waktu itu nggak dapat. Ternyata Allah itu punya skenario lain yang lebih indah, yang kalau dulu ikut pertukaran kita waktunya terbatas, ya paling 1 semester, ya atau Iya. kurang berapa bulan. Tapi justru ini dalam tempo 4 tahun dan bawa keluarga. Jadi makanya saya bilang tadi, jangan pernah berhenti kita bersyukur atas nikmat umur, semua nikmat yang sudah diberikan ke kita, berbaik sangka sama Allah, berpikir positif, dan menjalani takdir kita dengan terus bermimpi, dan bagaimana mewujudkan mimpi kita dengan ikhtiar terbaik dan doa terbaik. Kembali ke cerita sejahtera. S1 di Universitas Al-Muslim tadi, ini kan administrasi negara ya. Iya, Ngambil iya. jurusan itu, apakah memang kemauan sejahtera, pengen jurusan itu, atau dipilihkan sama bapak angkat ya? Sama sekali bukan pilihan aku, Bang. Pilihan dari Bapak angkat. Iya, tentu perkara like and dislike, ya karena kan tadi ceritanya ya udah mau kuliah kuliah jurusan Iya. apa ya terserah jurusan apa aja, Iya, pokoknya udah hopeless lah, iya, Bang. hopeless ya kan kan situasinya begitu. Jadi bagaimana kemudian sejahtera menikmati jurusan ini dan kuliah di administrasi publik ini, walaupun ternyata tadi kan terjawab ya, terjawab Iya. teka-teki kenapa di administrasi publik, terus flashback lagi ke belakang, disampaikan cita-citanya, mimpi-mimpinya. Nah, sebenarnya waktu itu, waktu ngejalanin administrasi publik, kan posisinya gini, Bang. Administrasi publik itu kan bidangnya sosial gitu. Terus terlebih lagi kayak aku juga orang yang hobinya di bidang-bidang sosial gitu. Pas dipilihin di bidang sosial kayak gini tadi, sebenarnya excited enggak juga, tapi satu sisi kayak gimana ya, Bang? Waktu ikut kuliah tuh sebenarnya acuh tak acuh, tapi satu sisi kayak bilang, ah ya udahlah jalanin aja dulu gitu, nikmatin aja. Makanya untuk menikmatin itu sambil kerja lah gini segala macam gitu. Baru aku menemukan jati diri cinta terhadap jurusan itu setelah lulus yang first apa namanya, first achievement yang tadi dulu, setelah dapat yang penghargaan awal tadi, disitulah Hmm. baru. Kalau yang dari sebelum-sebelumnya aku tuh kayak memang satu sisi adalah orang yang bimbang, yang menjadi aku tetap bertahan dengan jurusan aku tuh cuma begini, Bang. Orang
sudah capek-capek untuk memaksa aku keingin sekali kuliah gitu. Tapi orang tua aku nggak mampu untuk sekolahkan aku. Di satu sisi, ada orang yang memang berbesar hati gitu untuk sekolahkan aku gitu. Nah, imbalnya aku jadi mikir gini Bang, setidaknya aku kuliah sekarang ini bukan karena keinginan aku, tapi sebagai bentuk balas budi aku kepada orang yang sudah percaya kepada aku. Setidaknya kalau jahat pun aku, kalau misalnya nggak jadi pun aku, kepercayaan dia terhadap aku nggak rusak gitu. Jadi dengan itulah akhirnya motivasi, ya kalaupun memang nggak menikmati, setidaknya aku ngejaga gitu. Ya, Biar nggak ngecewain gitu. Walaupun nggak memberikan penghargaan ya, setidaknya jangan kecewain lah gitu. ya, sebagai ungkapan Ya, terima terima kasih, kasih. ya, wujud penghargaan, dan di sisi lain bersyukur ya, udah Iya, dikuliahin pun, yang tadinya iya, nggak kuliah, dan iya, ternyata setelah dapat momentumnya, ya, kebuka jalannya, dan justru sejahtera di situ mulai eh, menikmati dan mencintai administrasi publik ini ya. iya, benar. Dan setelah dipikir-pikir lagi kan dari sekolah kan aktif, Iya, kemudian berorganisasi, berinteraksi, dan sebetulnya ini juga nggak terlepas dari kegiatan administrasi kan sebenarnya kan. Kalau iya, iya, dipikir-pikir lagi, betul. walaupun formatnya sederhana ya, nggak Iya, sekompleks yang dipelajari di administrasi publik tadi. iya, Ya, kalau mau di-relate-kan nih ceritanya, sejahtera. iya, iya, Ya, Bang. akhirnya menikmati dan sampai seperti yang sekarang ya. Iya. Kalau sekarang sudah selesaikah berdamai dengan diri sendiri? Apakah masih ada Oh, perasaan, wah ini salah jurusan, ini kayaknya salah ambil nih. oh, enggak, Bang. Kalau untuk sekarang emang udah apa ya? Kalau dulu tuh masih nggak ada harapan yang dituju. Tapi kalau sekarang emang udah benar-benar menikmati. Karena satu sisi aku sekarang kayak udah tahu role-nya itu harus kemana gitu. Kayak misal nih Bang, di semester ini misal nih, pencapaian aku adalah aku harus dapatkan misal kayak sertifikasi MSIB di kampus Merdeka ini, karena ini program program ini akan berakhir gitu. Dan aku lulusan MSIB gitu. Terus kayak misal nih, mau lanjut ke 6 gitu. Yang buat aku semangat adalah karena udah ngikutin dari yang ke belakang ke belakang, impian itu makin banyak gitu bang, yang ini apa namanya, makin banyak yang kegantung, wishlistnya tadi makin banyak gitu, pengen jadi ini jadi ini. Jadi kalau sekarang ditanya apakah masih tertekan dengan jurusan, sama sekali enggak, karena kita udah tahu ke depannya mau ngapain gitu. Oke, makanya seperti saya bilang tadi, kan jalan yang diskenariokan Allah itu kita nggak tahu. Jadi Iya, disedihkan dulu, dihopeleskan dulu, kemudian tadi masuk hutan dulu. iya, iya, Justru kalau tidak ada cerita itu nggak ada cerita yang sekarang. Kita betul sambil bang. sambil ketawa, kemudian kadang mengingat itu ya sambil nangis juga, lucu-lucu juga ya. Kok Iya, bisa lah aku dulu kayak gitu ya, iya, gitu. iya. Nah, Katanya sih kalau kita mengingat keadaan yang dulu bang, kalau kita ingat keadaan yang dulu dengan diri yang sekarang, aku langsung bilang segampang itu nyerah gitu. Padahal hadiahnya udah kelihatan, hadiahnya emang besar gitu. Coba sesekali pakai logika kayak gitu. Logikanya bilang kayak gini, kalau kamu mau beli rumah yang mewah, berarti kamu harus sediakan uang yang banyak untuk beli itu. Untuk sediakan uang, kamu butuh waktu gitu. Jadi untuk butuh waktu, kamu harus butuh sabar dulu gitu. Kalau kamu ya, mau instan, kamu dapatnya kecil. Tapi kalau kamu sabar, dapatnya nih gitu. Dan sekarang kebukti, Bang. Sabar dikit, Alhamdulillah ya. dapatlah. Dan kalau di compare ke masa lalu tadi dengan kerja di Ya, hutan tadi, ya mengurus getah pinus, ya, tentu nggak ada duit 5 juta, 30 juta, iya, 45 juta. nggak bakalan. Kalaupun ada, itu ya barangkali sampai tua ya, dapat uang Ya, segitu dan untuk setahun ya. ya, mungkin mustahil untuk ke sana pergi nikmati itu, Bang. Mustahil naik Nggak, pesawat. mustahil naik pesawat. Kalaupun naik mungkin Smack ya. Dulu kan ada Smack tuh. Iya. Yang pertama sekali ke Bener Meriah. Nah, kemudian Susi Air Hmm, mungkin pesawat kecil. Yang itu pun mungkin iya. masih jauh dari mimpi kita ya.
Iya bang. Iya, 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 iya. Oke. Dan berbicara orang tua, tadi kan Bapak sempat kata Bu Remati. Iya. Bapak profesinya apa sebetulnya orang tua sama Ibu? Orang tua profesinya petani bang. Petani ya? Bersawah, Ya berkebun? petani. Bersawah dua-dua. Cuman karena sekarang kan umur udah tua gitu. Ya, Terlebih anaknya itu lagi jadi sekarang ayah ayah emang udah nggak bisa kerja sama sekali. Terus kayak mama juga udah nggak bisa sama sekali karena ayah katarak. Emang dia udah ya, nggak lihat bang. Cuman ya, mata dia masih kebuka itu nggak lihat lagi. ya. Kebun luas, sawah luas? Kebun dulu tuh cukup lah, tapi seiring waktu kakak sama abang dulu kuliah, karena kakak abang itu, jadi dulu karena apa namanya, abang sama mama udah nggak sanggup usaha untuk menyelesaikan kuliah mereka, jadi dijual lah untuk kebutuhan mereka. Makanya kena kebahagiaan akunya tuh adalah bagian yang mungkin bisa dikatakan ya rezeki lah mungkin perantaranya saja yang beda gitu bang. Kalau menurut aku kalau mereka itu dulu dibahagiakan melalui orang tua, tapi kalau aku mungkin dapat rezekinya dari orang lain gitu. Tapi itu pun kan melalui doa dari orang tua gitu. Mungkin hanya perantaranya yang diganti. Iya, iya. Jadi semua nggak terlepas dari situasi ya. Situasi Iya, tadi kesulitan orang tua saat itu dan saat abang kakak kuliah, memang kebun tadi masih memungkinkan mungkin dijual sebagian. Tapi pas iya, saat sejahtera mungkin udah sangat kurang. Nah ini kalau dijual pun iya, ya ini untuk sehari-hari dari mana? Ya. iya. Berbicara orang tua lagi, bagaimana orang tua mengasuh sejahtera, nilai-nilai yang ditanamkan? Nah, itu sebenarnya yang sangat berpengaruh bang. Orang tua aku kalau menurut aku pribadi adalah orang tua yang paling berhasil dalam mendidik anak. Karena kenapa? Waktu dia ngedidik aku, orang tua aku mungkin dari aku kecil sampai aku sekarang, Bang, kalau apa ya, bahkan mungkin tangan dia aja itu nggak mungkin, nggak pernah sama sekali untuk menyentuh bagian tubuh aku tuh nggak pernah, maksudnya nggak pernah sampai marah dia sampai main fisik itu nggak pernah sama sekali. Bahkan suara dia lebih sekalipun dia nggak pernah. Paling kalau misalnya aku salah, kalau misal dari amaku tuh orang yang mungkin paling aku segani sekali aku lihat. Aku takut sama dia. Cara dia ngedidik aku tuh kalau misal aku salah, dia panggil, langsung duduk, langsung dia tanya, apa yang kamu kerjakan hari ini? Kalau awalan kata dari dia bilang, apa yang kamu kerjakan hari ini, berarti itu pasti ada yang salah dari hari ini. Dan dia nggak bilang salah, apa yang kamu kerjakan hari ini? Dia nggak ngejat aku salah, dia tanya dulu. Terus nanti kalau misalnya belum jujur juga, terus dibilang sama dia, belum mau jujur, kata dia. Baru nanti perlahan buka jujur. Menurutmu itu benar nggak, kata dia. Salah. Terus kalau misalnya menurutmu salah, kenapa masih dilakukan? Kayak gitu, kata dia. Menurutmu itu ada untung nggak? Kata dia. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan aku sehari-hari, orang tua aku tuh kalau misal, aku pokoknya setiap aku kayak misal nih bang, aku jarang balik ke rumah nih. Sekalipun aku balik ke rumah, dia itu kalau berdiskusi sama aku mungkin hampir 3 jam. Pokoknya berjam-jam lah kalau misalnya berdiskusi tentang, walaupun nanti dia nggak tahu, tapi dia selalu tanya, progres aku tuh sudah sampai mana. Dan apapun yang aku dapatkan, orang tua aku selalu apresiasi. Syukur, alhamdulillah tingkatkan lagi, ini begini-begini. Pokoknya dia setiap apapun, mau mau sekecil apapun eh, apa namanya penghargaan yang aku dapat, dia selalu apresiasi bahwa hal yang kecil kamu dapatkan hari ini suatu masa itu akan menjadi hal yang paling besar gitu. Jadi dia selalu dukung untuk itu. Meskipun secara mungkin sistem ekonomi dia mungkin nggak bisa, tapi dia akan selalu ingatkan ketika misal nanti kalau kamu dapat begini, kamu pasti akan seperti ini. Maksudnya sebelum aku terjun ke lane ini, dia udah kasih tahu dunia kamu itu beda loh sama orang-orang. Jadi kamu mau tak mau harus terima gitu. Kalau kamu tuh kalau kamu tuh seandainya begini, itu apa ya? Itu memang udah ditakdirkan kalau kamu itu memang adalah seorang anak yang memang harus begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu kecil dulu sekalipun, dia itu ngedidik gitu. Mau kayak misal nih dapat ranking kayak gitu. Karena dulu masih kecil, dia selalu ngasih apa namanya, ngehargain semua, dia apresiasi lah semua. Kalau misalnya dapat, kemana aku dapat ranking, dia langsung bilang, kalau seandainya nanti kamu depan dapat lagi, aku akan janjiin ini, kata dia. Seandainya nanti dia nggak bisa menuhin, dia bilang sabar, nanti aku akan berikan. Dia selalu apa ya?
apresiasi Meng- gitu Bang, dan Apresiasi, ya menguatkan support. semangat ya, Ya, memberikan perhatian, dukungan, ya, membuka ruang dialog, iya, menekankan kejujuran tadi ya. iya. Ya, Sekalipun dia nggak mampu untuk memberikan edukasi, misal nih kayak dia kan nggak sekolah tuh sama sama ibu itu sama sekali nggak sekolah, dua-dua emang nggak tamat SD sekali sama-sama gitu. Mereka nggak tamat ada sekolah SD pun berdua, nggak? nggak dua-dua nggak tamat SD, nggak ada sekolah dua-dua. Jadi dia kan emang nggak tahu tentang pendidikan itu. Tapi sekalipun dia nggak tahu akan pendidikan, cara dia nge-support agar aku tuh harus tahu pendidikan itu yang ini. Dia selalu bilang bahwa kemanapun nanti kamu pergi, jangan sampai nanti pernah, ini kata dia, jangan sampai pernah lalai, gitu katanya. Manfaatkan setiap keadaan yang ada, usahakan siapapun nanti yang kamu temui, ambil nilai pendidikan yang ada pada diri dia, katanya. Karena kalau kamu belajar sama ayah udah kamu lihat, pengetahuan aku itu, dia bilang, pengetahuan aku tuh kayak cuma di bawah pokok pinang gitu, cuma sepengalaman ini aja, kata dia. Jadi makanya kamu tuh harus pergi, biar kamu bisa lihat dunia luar, kata dia. Setidaknya kalau dia aku itu nggak mampu memberikan pengarahan, aku selalu dukung kamu untuk cari gimana rasanya kamu bisa dapatkan pengarahan, kata dia. Terus satu Ya, lagi pesan dari dia gini, ini ingat aku waktu pertama kali aku kapan ya? Ini waktu pertama kali mau lanjut kuliah dulu. Dia bilang begini, aku ngeluh waktu itu bilang, aku bilang sama dia, aku ini memang udah dari dulu kali Maya, aku bilang, kalau misalnya mau lanjut sekolah harus ngikutin mau orang dulu, nggak bisa berdasarkan keinginan sendiri, aku bilang. Nggak bisa selalu sesuai keinginan aku bilang. Semuanya harus dicatur oleh orang, aku bilang. Kalau misalnya ikut keinginan sendiri nggak bisa tercapai. Terus dia bilang sama mama, dibilang begini, nakku, kamu jadi orang, nggak apa-apa berada di bawah telapak kaki orang sekalipun, tapi jangan sampai dipijak, kata dia. Bukan dalam artian kamu cuma berada di bagian bawah, kata dia. Tapi kamu nggak selamanya di bawah, kata dia. Kamu hanya berada, jangan sampai nanti orang injak, yang diinjak orang itu yang nggak boleh, kata dia. Tapi kalau kamu berada di bawah, itu nggak apa-apa, posisimu belajar, kata dia. Nggak selamanya roda itu berada di bawah, kata dia. Seiring waktu nanti gantian. Mungkin pada masanya nanti, kamu lagi yang yang siapa yang nanti yang ngarahin kamu, mungkin suatu saat kamu yang lagi memberikan arahan. Dan aku lihat, Bang, setelah aku pikir-pikir, semua apapun amanah dari dia itu emang terwujud. ya. Dan yang terakhir tadi itu kata mama ya, ibu ya. Ya, Ibu. Ya, dari ibu apa lagi nilai-nilai yang ditanamkan ke Sejahtera dan yang paling berkesan? Yang paling berkesan pesan dari mama tuh yang paling utama adalah dia bilang gini bang, kalau dalam bahasa Gayo tuh dia bilang, nakku kusih pebelohmu kasih kekena ringan tulen berat tuke. Dibilang kayak ini, ringan tulen berat tuke. Tapi keberat tulen ringan tuke. Dalam artiannya dia bilang begini bang, kalau nanti kamu ringan tulang, artinya nanti perut kamu itu akan terisi. Tapi kalau seandainya kamu berat tulang, tapi nanti perut kamu itu akan kosong. Jadi makna yang tersiratnya adalah kemanapun nanti kamu pergi, usahakan jadi orang yang apa namanya, rajin gitu. Usahakan kita tuh tetap apa ya namanya, yang artinya pokoknya kita harus rajin gitu, peduli, nggak harus yang disuruh dulu baru dikerjakan, tapi naluri lihat aja langsung, nggak apa-apa kita langsung bantu sekalipun kayak gitu, karena dengan kita bantu kayak gitu dimanapun kita berada, insya Allah perut kita akan selalu terisi, kata dia. Jadi dia ada satu lagi pesan yang disampaikan oleh dia, akal kin pangkal kekiru kin donya. Nah, dalam makna yang luas dia bilang bahwa kemanapun kamu pergi, ketika kamu bisa menggunakan akal dan pikiranmu dengan jernih, insya Allah kamu bertahan, kata dia. Dan kemanapun kamu pergi dengan rencana kamu yang sudah matang, insya Allah kamu akan tetap sampai, kata dia. Jadi itu menjadi apa ya? Dan aku alami semua, Bang, bahwa kemanapun aku berlangkah, bukan modal yang paling utama, tapi tentang bagaimana pikiran aku, tentang bagaimana langkah-langkah aku untuk mencapai itu. Itu yang jauh lebih mahal, karena semua bisa tercapai tergantung bagaimana proses kita untuk mencapainya gitu. Ya, luar biasa ya. Cukup filosofis, kemudian akhirnya sejahtera
menemukan jalan setelah Iya, menghikmahi semua. Dan tadi kata kuncinya yang lainnya adalah sabar. iya. Dengan terus berjuang, tidak menyerah, dan berikhtiar, berdoa, ya insya Allah terwujud. Dan ini untuk plan ke depannya, Nah, rencana aku untuk ke depan, Bang. Jadi gini, kemarin kan di final KDM itu aku jatuh di 8 final. Jadi insya Allah nih, sekarang lagi fokus pelatihan. Apapun cerita, target di 2025 ini, minimal kalaupun harus jatuh, aku harus jatuhnya itu di 4 final. Kalau kalau harus pun jatuh, minimal aku masuk final kategori finalis. Kalau nggak juga didapat finalis, minimal masuk kategori the speaker di pratamanya gitu. Terus satu lagi kayak misal kalau kemarin aku nggak bisa berhasil nulis jatuhnya, ya itu masih aku ikutin lagi Bang yang kayak nulis di UGM tadi. Tahun depan akan diadakan di Brawijaya. Jadi kalau seandainya kemarin jatuhnya itu di apa namanya waktu dinilai karena banyak masih yang kurang-kurang, minimal di depan kalaupun harus jatuh lagi kami itu harus masuk namanya SC kategorinya. Jadi harus masuk ke minimalnya itu di SC gitu. Dan itu yang aku persiapkan dari sekarang gitu. Terus harapan yang paling besarnya ke depan adalah kemarin juga sempat tes yang luar negeri pertukaran Bang. Kalau Abang tahu namanya, mungkin ini namanya, nama kegiatannya itu apa ya kemarin? Satu yang di Jepang itu, nama kampusnya yang di Jepang, Nagoya Gakuin University. Terus itu gugurnya itu di wawancara dan aku udah tahu kenapa aku gugurnya dan aku udah nerima alasan gugurnya. Terus satu lagi kemarin aku daftar di internasional internasional student apa ya namanya International Student Mobility Award namanya ISMA itu program MBKM dan kemarin juga udah sempat urus berkas-berkas tapi belum juga rezeki dan nggak apa-apa udah syukur juga. Itu sih empat ini Bang. Mungkin targetnya kalau kita susun Bang, pertama tadi lulus KDMI sama SC dari penulisan artikel, terus target yang selanjutnya tadi harus ikut lagi yang student exchange yang luar negeri tadi gitu. ya mudah-mudahan. Kalaupun setelah usaha terbaik, tapi belum Iya, disampaikan, insya Allah pada akhirnya insya Allah disampaikan dengan jalan yang berbeda. iya. Sebagai closing, pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini, Jadi ada pun pesan terakhir dari aku kepada siapapun nanti yang melihat video ini adalah kunci untuk mendapatkan semua hal itu adalah terus berusaha. Jadi sebanyak apapun jangan pernah fokus pada hasil, tapi fokuslah pada usahanya. Karena ketika usahamu yang sudah sedemikian banyak mustahil. Kalau dalam Al-Quran dibilang Tuhan itu maha melihat gitu. Tuhan itu nggak buta. Jadi jangan pernah kita nuntut hasil sebelum adanya usaha. Karena menurut aku pribadi adalah proses itu adalah hal yang paling penting. Jadi perbanyaklah proses. Kebanyakan dari orang-orang mungkin yang melihat cuma hanya melihat di bagian tingginya, tapi nggak ada yang melihat tentang bagaimana prosesnya begitu. Jadi harapannya kepada teman-teman yang lain dengan cerita yang sudah saya sampaikan, kiranya nanti mampu menginspirasi siapapun nanti yang mendengarkan video ini untuk terus mencoba. Kegagalan bukanlah akhir dari semuanya, tapi kegagalan merupakan awal kita untuk bangkit kembali untuk menuju kemenangan itu sendiri. Sekian. ya oke, luar biasa. Terima kasih banyak ini Sejahtera atas waktunya dan sudah berkenan berbagi pengalaman. Beda ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton podcast kita ini dan ada hal Ya. baik, hal inspiratif, hal positif yang bisa diambil. Doa terbaik buat Sejahtera. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan tadi, dicita-citakan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.